Saya izin di record ya. Oke, Mas Anto, kayaknya kita karena sudah jam 3:05, kita sambil jalan ya, karena untuk pembukaan dan sampai sesi 1 kita ada waktu ya. Iya. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke. Ya. Kenapa? Sebentar, saya share screen. Ya, selamat datang, selamat sore, salam sehat selalu ya. Selamat datang di acara webinar mahasiswa MBKM Unpar 2021 ya. Salam Great Unparian untuk kita semua. Ya, perkenalkan saya Pak Enrico selaku Kepala Tata Usaha Kantor Sekretariat MBKM Unpar. Nah, saat ini akan memandu jalannya webinar kita ini. Sebagai informasi, acara webinar mahasiswa kita ini dengan tema Bincang-Bincang MBKM adalah acara webinar pertama dari Kantor Sekretariat MBKM Unpar. Ya, hari ini Jumat 10 Desember 2021. Oke, nah seperti yang kita ketahui bersama di undangan, kita akan ada 2 narasumber kita ya, mahasiswa kita yang akan kita tanya-tanya begitu. Nah, saat ini saya tidak sendiri, saya panggilkan Mas Anto. Ya. Udah dari tadi sih sebetulnya nggak dia panggil udah muncul gitu ya Mas ya. Oke, sehat-sehat Mas Anto. Sehat selalu. Dan kebetulan saya dengan Pak Enrico mungkin akan ngobrol santai dengan teman-teman semua gitu ya. Ada Gladin di sini, ada Nandi yang kita pikir bahwa keikutan mereka pada program MBKM ini dapat memberikan insight dan memberikan inspirasi buat teman-teman kita mahasiswa ya Pak ya, untuk semester depan itu kira-kira MBKM itu patut nggak diikuti gitu, dan semenarik apa sih MBKM gitu kan sebetulnya kan. Nah, nanti kita akan mendengarkan sharing session dari Gladin sama Nandi gitu ya teman-teman, bahwa sebetulnya tuh MBKM itu tuh apa sih gitu kan, dan bagaimana memasuki satu program MBKM dan bagaimana proses keikutsertaannya dari awal sampai akhir gitu, kira-kira begitu teman-teman. Gitu Pak? Oke, ya super sekali Mas Anto ya. Mas Anto, untuk ke depan Mas Anto 1,5 jam ke depan kita mau ada 3 sesi ya Mas Anto ya? Ya betul. Oke, nah teman-teman kita mau serius-serius santai atau santai-santai serius. Nah, kenapa? Sambil kita mendengarkan talk show, ada hadiah ya. Hadiahnya apa Mas Anto? Voucher pulsa. Waduh. Untuk berapa orang Mas Anto? Untuk 2 penanya terbaik akan dikasih masing-masing voucher pulsa 50.000 yang langsung akan dikirimkan ke nomor kalian di sana gitu ya. Kecuali yang pasca bayar itu tidak bisa. Yang kartu halo, kemudian XL prioritas itu nggak bisa karena pasca bayar. Jadi yang prabayar aja yang di itu ya Pak ya. Karena mungkin kayak kartu halo gitu rada susah ya. Masa kita bayar tagihannya kirim ke Unpar gitu, nggak mungkin gitu ya. Oke. Oh, kalau ini Mas Anto ada pertanyaan misalnya. Kalau dalam bentuk voucher gitu, voucher GoPay masih boleh kah? Voucher GoPay untuk sementara belum ada pembicaraan voucher GoPay, untuk sementara voucher pulsa lebih dahulu. Tetapi nanti moga-moga dengan izin Bu Heni akan ada perubahan jika ada gitu ya. Oke. Siap. Yang penting kita enjoy the session ya, teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya, rekan-rekan. Kita mau doa pembuka. Oke, mari Bapak Ibu, rekan-rekan, mari kita berdoa bersama. Ya, doa akan saya pimpin ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk sore hari ini kami masih boleh bersama, kami masih boleh diberi kesehatan ya Tuhan untuk melakukan acara webinar MBKM Unpar mahasiswa yang pertama ini. Tuhan tolong pimpin dari awal hingga akhir, kiranya kami dapat mendapatkan insight-insight untuk kami dapat terus semangat memasuki khususnya
tahun ajaran yang akan datang ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selanjutnya apa Mas Anto? Nah, teman-teman, kalau belum tahu, sebetulnya Unpar itu sudah punya kantor MBKM, kantor Sekretariat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang semester depan memasuki semester 6 atau semester 4, pengelolaan MBKM itu akan lebih terorganize gitu ya. Nah, sudah ada kepalanya, yaitu Ibu Dr. Cecilia Estin Nugraheni. Ibu, kami persilakan untuk memberikan kalimat-kalimat yang dapat memberikan semangat kepada rekan-rekan mahasiswa kita. Kami persilakan, Bu. Oke, terima kasih Mas Anto, Pak Enrico. Selamat siang semuanya, teman-teman dari kantor MBKM. Ada Pak Enrico, Mas Anto, Bu Sylvia Fetri, Bu Sylvia Yasid, dan juga dari kantor KIK ada Mbak Rere tadi, dan Mas Gugi dari BKA, dan tentu saja teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di Zoom meeting siang hari ini. Salam sejahtera, salam sehat, dan tetap semangat. Ya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih-Nya ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada siang hari ini atau sore hari ini ya, meskipun hanya secara daring. Ya, senang sekali saya dapat bertemu dengan teman-teman mahasiswa sekalian. Terima kasih sudah bersedia hadir memenuhi undangan dari kantor MBKM ya, kantor sekretariat MBKM untuk mengikuti webinar pertama yang kami selenggarakan yaitu bincang-bincang sekitar MBKM. Ya, saya yakin teman-teman mahasiswa sudah mendengar, mengetahui atau juga sudah mengikuti ya MBKM atau Kampus Merdeka lah ya kalau kita di perguruan tinggi. Sebuah kebijakan yang dicanangkan oleh Mas Menteri sejak tahun lalu 2020 ya sudah mulai digaungkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, untuk kita di level pendidikan tinggi, Kampus Merdeka itu mungkin secara sederhana kita bisa memaknai atau memahami sebagai suatu kesempatan bagi teman-teman mahasiswa untuk belajar, ya berkegiatan di luar prodi masing-masing dan bisa sampai 3 semester kegiatan itu dilaksanakan. Nah, di luar prodi itu bisa di prodi lain di dalam Unpar atau di luar Unpar, bahkan mungkin tidak di perguruan tinggi ya, ada beberapa, ada 9 atau Unpar sendiri ada 10 program bentuk-bentuk kegiatan yang ditawarkan ya, berupa pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, kemudian ada magang di industri, ada dalam bentuk riset atau penelitian, kemudian studi independen, kewirausahaan, juga ada KKN tematik, mengajar di sekolah, kegiatan kemanusiaan dan bela negara. Ya, kalau nanti terlewat Mas Anto, Pak Enrico akan menambahkan lagi itu ya. Banyak program-program yang ditawarkan ya, baik oleh pemerintah dari Kemendikbud, kemudian pihak-pihak lain, dan juga termasuk yang diselenggarakan sendiri oleh Unpar ya, dengan bekerja sama dengan mitra-mitra industrinya. Nah, kegiatan-kegiatan ini nanti bisa dikonversi menjadi SKS. Nah, tentu saja kami, ya Unpar lah ya, sangat berharap banyak mahasiswa yang bisa memanfaatkan kesempatan ini. Ya, selain manfaat dari sisi akademis, kegiatan-kegiatan ini juga akan menambah pengalaman dan juga wawasan teman-teman mahasiswa sekalian. Nah, kami dari kantor MBKM diberi tugas untuk mengawal implementasi atau pelaksanaan MBKM di Unpar. Ya, untuk itu kami berusaha memberikan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa ataupun oleh prodi maupun pihak-pihak lain. Kami selalu siap membantu ya, silahkan menghubungi kami melalui hotline atau jalur-jalur komunikasi yang lain ya. Nah, acara kita kali ini pun juga menjadi salah satu upaya kantor MBKM untuk mensosialisasikan Kampus Merdeka yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ini. Ya, selain penjelasan tentang alur MBKM, juga nanti teman-teman bisa mendapatkan penjelasan salah satu program dari Kampus Merdeka pertukaran pelajar khususnya yaitu tentang ISMA yang levelnya ini adalah internasional. Ya, dan juga setelah itu bisa mendengarkan sharing dari 2 narasumber nih ya, mahasiswa Gledin dan Nandi yang sudah mengikuti program Kampus Merdeka.
ya, yang semoga nanti bisa menyemangati teman-teman sekalian, ya, karena kegiatan ini ya tentunya Unpar sangat mendukung, karena ini juga menjadi salah satu ukuran kinerja dari Unpar, ya, seberapa banyak mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Nah, terima kasih kepada Pak Enrico dan Mas Santo yang sudah mempersiapkan acara ini, kepada Gladin dan Nandi untuk kesediaannya memberikan sharing, ya, pengalaman sebagai peserta Kampus Merdeka. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih dan selamat sore. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Santo dan Pak Enrico. Ya. Oke, terima kasih Bu Heni. Oke, sekarang kita mau foto bersama dulu ya. Nah, teman-teman mahasiswa diminta untuk open kamera. Ya, ayo kita berfoto bersama. Oke, kalau di saya dilihat udah ada 2 layar ya. Oke, kita berikan senyum yang semangat, semeringah ya. Oke. Oke, apakah yang lain bisa on kameranya? Kita foto dulu ya. Ini ada Devira, ada siapa Devira? Siapa lagi? Sinta, Agnes, kemudian open kameranya. Ayo. Oke. Saya tunggu sebentar lagi. Sudah? Oke ya. Oke ya, siap. Saya aba-aba ya. 1, 2, 3. Ini buat layar pertama. Oke. Saya ke layar kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, ya terima kasih rekan-rekan. Kalau bisa on terus nggak apa-apa ya. Tapi kalau takutnya sinyal ya Mas Anto ya, kita boleh untuk off kamera dulu. Begitu. Habis pulsa katanya. Oke. Siap. Oke. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan kata sambutan, foto bersama. Ya, rekan-rekan mahasiswa. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan ya MBKM dari sudut pandang mahasiswa ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi kita ingin tahu apa sih suka duka, apa sih yang terjadi. Nah, kita simpan dulu ya. Nah, untuk gambaran rekan-rekan mahasiswa seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Heni. Nah, ini MBKM secara umum ya. Jadi sudah diceritakan bahwa sudah dicanangkan oleh Pak Menteri untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan ya. Di mana tujuannya adalah untuk bekal memasuki dunia kerja. Lalu juga untuk memilih mata kuliah yang akan diambil. Itu boleh sesuai atau di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama atau berbeda. Dan juga untuk pembelajaran di luar perguruan tinggi. Nah, program MBKM secara umum di Permendikbud 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 ada 8 contoh bentuk kegiatannya. Nah, dari ada pertukaran pelajar, lalu tadi ada magang, ada asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, wira swasta, proyek independen, dan membangun kuliah kerja nyata. Nah, tapi ini kan secara umum ya. Nah, untuk yang ada di Unpar, apa saja kah? Oke, tanpa berlama-lama, kita sambut Mas Anto. Dipersilakan, Mas. Ya, pemaparan alur MBKM Unpar. Terima kasih, Pak Enrico. Izin share buat teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu. Saya sudah terlihatkah, Pak? Sudah, Mas. Sudah, Mas Anto. Oke, teman-teman, apa namanya? Hari ini kita mungkin akan berbincang-bincang santai tetapi serius mengenai MBKM khususnya di Unpar ini gitu ya. Saya memberikan tagline di atas di judul ini adalah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Universitas Katolik Parahyangan. Nah, mungkin ada yang terbersit ataupun yang sudah tahu gitu ya. Kenapa sih disebut Merdeka Belajar? Kenapa sih disebut dengan Kampus Merdeka gitu ya? Ya ini kalau boleh saya cerita adalah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku, kira-kira begitu ya. Nah,
seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Heci dan Pak Enrico, kira-kira kampus Merdeka ini, MBKM ini sebetulnya tidak sekonyong-konyong ada gitu ya teman-temannya, tidak sekonyong ada, oh ada ini itu enggak, tapi ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu sekedar teman-teman tahu itu ya tadi sudah disebutkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang pendidikan tinggi gitu ya, yang menyebutkan bahwa satu semester di luar program studi tetapi dalam satu universitas ya. Yang kedua, maksimal 2 semester di luar perguruan tinggi, di luar prodi tentunya ya. Berarti sebetulnya 1 semester ditambah 2 semester sama dengan 3. Berarti sebetulnya berdasarkan dasar hukum ini, teman-teman tuh punya hak 3 semester untuk belajar di luar program studi. Misalnya saya ada di program studi akuntansi. Ya, saya mengambil kesempatan ini untuk mengambil 3 semester maksimal gitu ya, untuk mengambil banyak program MBKM, banyak program kampus Merdeka di luar program studi akuntansi, baik itu masih di Unpar ataupun di luar Unpar ya, kira-kira begitu. Nah, saya kasih contoh ini ya, contoh contoh pembelajaran 1 semester di luar program studi, tetapi dalam satu perguruan tinggi. Saya memberi contoh Gladin misalnya gitu ya. Gladin adalah mahasiswa program studi ilmu hukum Unpar. Nah, pada semester ke berapa ini tuh? Kok saya nggak kelihatan ya? Bentar. Sebentar ya. Saya balikin dulu. Di semester 5, Gladin mengambil kuliah di program studi akuntansi. Misalnya ya, pada semester 5 gitu ya. Mata kuliah A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi di semester 5, dia mengambil kesempatan untuk mengambil hak untuk mengambil mata kuliah di luar program studi ilmu hukum, yaitu di akuntansi sebanyak beberapa kuliah gitu ya, beberapa mata kuliah. Nah, ini satu contoh. Contoh yang kedua, seperti yang tadi saya sebutkan, maksimal 2 semester di luar program studi di luar perguruan tinggi. Artinya saya berkuliah di program studi ilmu hukum, saya mengikuti program MBKM di luar program studi ilmu hukum, sekaligus di luar Unpar. Nah, saya memberikan contoh di sini, saya adalah mahasiswa prodi ilmu hukum, di semester 5 mengambil pertukaran mahasiswa. Nah, mata kuliahnya adalah mata kuliah A dengan B. Saya mengambil misalnya di Maranatha misalnya gitu ya, A dan B sebesar 6 SKS misalnya. Oke, cukup segitu semester 5. Terus semester 6, saya pengen magang nih. Nah, begitu ada promosi magang dari Kemdikbud misalnya gitu ya, magang di perusahaan A misalnya, saya ngambil tuh magang di semester 6. Berapa SKS? Dapatnya, alhamdulillah, 20 SKS misalnya. Jadi saya sudah mengambil kesempatan selama 2 semester, yaitu semester 5 dan semester 6. Misalnya semester 7 ada lagi, boleh mengambil. Karena kan memang maksimalnya 2 semester di luar perguruan tinggi dan 1 semester di luar program studi, tetapi masih di dalam perguruan tinggi. Kira-kira begitu. Ya, oke, sampai di sini. Nah, pertanyaannya adalah program apa aja sih yang sebenarnya bisa diambil oleh seorang mahasiswa gitu ya? Program MBKM apa saja yang bisa diambil oleh seorang mahasiswa gitu ya? Mahasiswa Unpar gitu ya. Seperti yang tadi Bapak Enrico utarakan bahwa ada 8, tetapi di Unpar sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 gitu ya. Ada pertukaran mahasiswa, ada magang, ada studi independen, ada proyek kemanusiaan, ada wirausaha, ada proyek lingkungan hidup, asistensi mengajar di satuan pendidikan, riset atau penelitian, bela negara, dan kemudian KKN gitu ya. Nah, saya mau memberi gambaran bahwa di beberapa prodi di Unpar ini sudah sering juga diadakan contohlah magang dan KKN gitu ya. Tetapi magang dan KKN ini SKS-nya sedikit gitu ya. Jadi belum bisa disebutkan sebagai MBKM gitu ya. Nah, berbeda dengan magang yang diambil oleh teman kita Gladin. Muatan magangnya dia adalah 20 SKS. Sesuai dengan programnya MBKM, 20 SKS. Jadi magang untuk program ini 20 SKS. Tetapi sebetulnya untuk program yang lain belum tentu 20 SKS. Memang tergantung pada program yang dibuka sebetulnya. Tetapi kalau magang ini memang magang khusus kampus Merdeka Belajar ini adalah pasti akan lebih banyak daripada magang yang standar atau KKN yang standar. Begitu penjabarannya teman-teman ya. Nah,
Nah, dari 10 program ini ya, sangat menarik menurut saya gitu ya. Berarti sebetulnya dari 3 semester itu, eh, eh, dari 3 semester, 2 semester di luar program studi dan di luar perguruan tinggi. Nah, inilah pilihan-pilihan itu gitu ya. Pilihan-pilihan itu adalah ini. Oke. Nah, tetapi ya seperti tadi saya ungkapkan di depan, semua ini merupakan sesuatu yang mempunyai syarat dan ketentuan gitu ya. Term and condition apply gitu ya. Misalnya ada program magang yang dibuka nih, harus ada kerjasama Unpar dengan atau program studi dengan mitra. Mitra itu siapa sih sebetulnya? Mitra itu adalah perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan, kemudian macam-macam ya. Sekolah juga bisa untuk program kampus mengajar. Itu ada sekolah misalnya SD apa gitu ya. Nah, kemudian nama khusus program MBKM bisa saja berbeda dengan nama paten MBKM-nya itu. Ya, tadi nama patennya itu saya sampaikan di slide sebelumnya yang ini. Ini adalah nama paten, gitu ya. Nah, kemudian berkaitan tadi nomor 2, nama khusus program MBKM bisa aja berbeda. Misalnya program kampus mengajar gitu ya. Program kampus mengajar ini dibuka oleh Kemdikbud dan sekarang itu sudah dibuka untuk batch ketiga gitu ya. Nama patennya bukan kampus mengajar, tetapi adalah asistenti mengajar di satuan pendidikan gitu ya. Atau misalnya pejuang muda, program pejuang muda ini dibuka oleh Kemdikbud dengan Kemensos waktu itu. Nama patennya adalah magang dan proyek kemanusiaan, tetapi nama programnya adalah pejuang muda gitu ya. Ya kalau kita ambil analoginya adalah misalnya film fiksi ilmiah, Robocop misalnya gitu. Film action, misalnya Marvel, misalnya Batman atau Superman begitu ya, gitu. Kemudian ini ada Indonesian International Student Mobility Award. Nama patennya adalah pertukaran mahasiswa internasional gitu ya, pertukaran mahasiswa. Tetapi ini lingkupnya internasional. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada adalah yang berikutnya, setiap program MBKM mempunyai persyaratan yang berbeda. Ya, tetapi jadi tidak semua program itu mempunyai syarat yang sama. Contoh, program pertukaran mensyaratkan IPK minimal 2,75. Tetapi program magang Bank Indonesia mensyaratkan IPK harus minimal 3,25. Ya, tujuan dan capaian pembelajaran setiap program MBK itu berbeda. Nah, dari situ diberlakukanlah syarat yang berbeda-beda pula. Magang Bank Indonesia ini IPK 3,25. Tetapi magang di PT Tekstil apa misalnya gitu, bisa jadi cuma 3,00. Atau misalnya magang di Ernst & Young seperti yang kemarin dilakukan oleh program studi akuntansi. IPK-nya minimal misalnya 3,5 misalnya, bisa jadi seperti itu karena mungkin berhubungan dengan audit, jadi dibutuhkan mahasiswa yang sangat teliti untuk menjalankan itu gitu ya. Jadi sehingga IPK-nya yang disyaratkan cukup tinggi. Berarti memang meskipun teman-teman mahasiswa semua diberikan kesempatan untuk mengambil hak 3 semester, tetapi syarat-syarat yang ada di sini adalah cukup beragam dan sebagai seorang mahasiswa yang mungkin ini bisa jadi hal yang karena misalnya gini ya, IPK saya cuma 2,00 gitu ya. Saya ingin ikut program Kampus Merdeka, otomatis saya harus berjuang keras menunjukkan kualitas saya sebagai seorang mahasiswa sehingga pada semester berikutnya IPK saya bisa mencapai 3,00 sehingga saya bisa mengikuti Kampus Merdeka. Nah, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya program Kampus Merdeka ini adalah bagusnya, salah satu yang menjadi sisi positifnya adalah dapat menumbuhkan semangat kita semua untuk meningkatkan prestasi akademik terutama gitu ya. Jadi meskipun ya di Unpar sendiri sebetulnya jika untuk mengambil Kampus Merdeka ini tidak ada persyaratan untuk IPK secara khusus, boleh saja mendaftar, tetapi karena program-program MBKM ini ada kaitannya dengan mitra, dan mitra-mitra tersebut ikut juga untuk menyeleksi, sehingga ada intervensi di situ, sehingga timbullah syarat-syarat IPK minimal ataupun yang lain, misalnya kalau dari dikti sih sebetulnya palingan minimal semester 5 gitu. Mahasiswa aktif, tidak boleh cuti, tidak boleh gencat, dan lain-lain gitu ya.
tapi dari perusahaannya berbeda gitu ya, untuk yang magang terutama. Nanti berbeda lagi jika misalnya ada program yang dibuka adalah proyek penelitian atau kuliah kerja nyata tematik misalnya gitu. Itu berbeda lagi ya. Oke. Setelah dari syarat dan ketentuan berlaku, kita beralih ke ini yang terpenting buat teman-teman semua. Dari manakah mahasiswa mengetahui program MBKM yang dibuka gitu ya. Saya pengen ikut MBKM, tapi saya nggak tahu nih cari informasinya kemana gitu ya. Nah, banyak ya teman-temannya, banyak sekali gitu ya. Yang pertama saya harus informasikan bahwa kita bisa klik Mbah Google gitu ya. Google apa aja bisa gitu ya. Nah, ini saya taruh di poin nomor 5. Oke. Misalnya kita memberikan keyword misalnya program MBKM 2022, nanti akan keluar tuh list-listnya ada gitu ya. Nah, yang pertama saya mau menyebutkan situs web MBKM Indonesia. Ya, teman-teman perlu mencatat, perlu juga langsung klik dan bisa melihat ke browsernya gitu ya, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Ya, nanti di akhir saya akan ngasih lihat ininya contoh webnya. Ya, nah khusus untuk Kampus Merdeka ini teman-teman semua memang harus bikin akun gitu ya, seperti kita bikin akun email. Ya, sebaiknya memang teman-teman sudah punya akun di Google gitu ya. Nah, dan kebetulan akun Unpar ini kan yang ada 608 sekian @unpar.ac.id, student@unpar.ac.id itu kan sudah enrolled dengan Google. Jadi sebetulnya bisa teman-teman mendaftarkan diri di akun Kampus Merdeka dengan menggunakan akun tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua, sosial media Instagram MBKM Indonesia. Nah, ini ada 2, kampusmerdeka.ri dan kemdikbud.ri. Di sini tuh banyak sekali program-program promosi Kampus Merdeka yang sebetulnya bisa teman-teman ikutin gitu ya. Mulai dari kampus mengajar, mulai dari pejuang muda yang tadi saya sebutkan, mulai dari nanti ISMA juga ada, dan kemudian magang dan studi independen bersertifikat juga ada gitu ya. Ada semua di situ. Nah, itu untuk yang pemerintah punya. Nah, bagaimana dengan Unparnya sendiri? Nah, di sini ada sosial media Instagram MBKM Unpar. Tidak ada gitu ya. Ada MBKM garis bawah Unpar. Teman-teman juga bisa akses dan follow. Di-follow ya teman-teman, jangan lupa. Yang kedua, Unpar Official. Nah, Unpar Official ini teman-teman mungkin sudah tahu ya. Unpar Official sudah sering follow juga. Nah, biasanya kami dari kantor Sekretariat MBKM itu membuat promosi-promosi, pengumuman-pengumuman mengenai Kampus Merdeka itu di kedua akun ini, selain di website resmi Unpar, ya, unpar.ac.id. Nah itu. Nah, di sosmed ini kita selalu mencantumkan promosi-promosinya di situ. Ya. Nah, yang keempat, promosi dari prodi atau dosen itu juga ada teman-teman. Misalnya biasanya kalau prodi sama dosen itu pasti mengabarkan, menginformasikan, mempromosikan program MBKM yang merupakan hasil kerjasama prodi dengan mitra. Misalnya program studi akuntansi Ibu Silvia Fetri, Fakultas Ekonomi bekerjasama dengan INY gitu ya. INY itu prodi secara mandiri. Nah, pasti prodi-prodi tersebut atau dosen-dosen mengabarkan kepada mahasiswa akuntansi gitu ya. Nah, mungkin ke depannya satu prodi bekerja sama dengan mitra, apakah itu perusahaan, apakah itu lembaga penelitian, membuka program MBKM, tetapi bukan buat di prodi itu sendiri, tetapi juga dibuka untuk semua prodi misalnya gitu ya. Nah, seperti program contohnya wirausaha. Nah, program MBKM wirausaha itu sebetulnya prinsipnya itu mahasiswa yang daftar boleh lintas prodi sebetulnya. Berarti ada kemungkinan satu program itu bisa merupakan boleh didaftarkan oleh mahasiswa lintas prodi dari HI bergabung dengan temannya di hukum ataupun misalnya bergabung dengan temannya di akuntansi misalnya gitu ya. Oke, dari yang keempat tadi saya sebutkan, yang kelima adalah Google ya, teman-teman bisa mencari berbagai macam program MBKM di sana ya, kira-kira begitu. Ini nanti akan coba saya tuliskan juga di kolom chat nanti di kampusmerdeka.kemdikbud. Nanti juga setelah teman-teman dapat sertifikat, materi ini juga akan diberikan kepada kalian semua. Ya. Oke. Berikutnya, nah, sebagai pengetahuan, tetapi mungkin teman-teman penasaran, siapa aja sih menjadi penggagas program MBKM gitu ya? Siapa aja sih yang bikin program MBKM MRT misalnya? Siapa sih yang bikin program
kampus mengajar gitu misalnya. Siapa aja sih yang menyusun program magang di BCA, di Bank Indonesia dan lain-lain gitu ya. Nah, macam-macam ya. Yang pertama, Ditjendikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, atau lembaga pemerintah yang lain, mereka membuka magang dan studi independen bersertifikat, atau kita kenal dengan MSIB. Kemudian, pertukaran mahasiswa merdeka. Ya, pertukaran mahasiswa merdeka yang dulu dikenal dengan Permata Sakti. Ya. Kalau untuk tahun 2021 semester ganjil kemarin dibuka oleh Ditjendikti dengan nama PMM-nya, pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, kemudian ada program Bangkit. Nah, program Bangkit ini nanti di akhir saya akan info ke kalian semua bahwa program Bangkit ini sangat seru gitu ya. Kenapa serunya? Karena bekerja sama dengan Google dan Kedereka. Nah, kalau tahun awal 2021, program Bangkit ini bekerja sama dengan Google, Tokopedia, Traveloka, dan perusahaan-perusahaan startup yang sangat keren gitu ya. Nah, cuman sayangnya waktu itu sosialisasi dari program Bangkit ini juga sebenarnya sangat kurang dan lebih diarahkan ke mahasiswa teknik informatika aja sebetulnya. Jadi tidak banyak yang ikut. Dan mahasiswa dari Unpar sendiri, kalau nggak salah lolosnya cuma 2 orang gitu ya, 2 orang. Dan sudah selesai. Tetapi kalau dilihat dari kansnya, sebetulnya mahasiswa Unpar tuh harusnya bisa lolos gitu ya, lolos seleksi. Nah, kemudian ada Pejuang Muda. Pejuang Muda ini program magang dan proyek lingkungan hidup kerjasama Dikti Kemdikbud dan Kemensos gitu ya. Kemudian ada kampus mengajar. Nah, kemudian ada juga program flagship dari pemerintah yaitu Indonesian International Student Mobility Award yang kita kenal dengan ISMA. Nanti saya minta bantuan Mbak Rere untuk bercerita sedikit mengenai ISMA ini. Nah, ISMA ini menariknya adalah begitu teman-teman mendaftar dan lolos, teman-teman semua akan dikirim kemana? Ke Amerika dan Eropa, Jepang, dan beberapa rekanan dari Kemdikbud gitu ya, perguruan tinggi rekanan dari Kemdikbud. Dan anak Unpar waktu itu sudah berhasil meloloskan dan mengirimkan sekitar 17 ya Mbak Rere ya, 17 mahasiswa ya. 19 Mas Anto. 19 ya, 19 mahasiswa. Keren banget kan sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau misalnya mahasiswa Unpar ikut mendaftar ke ISMA ini dan lebih banyak mendaftarnya, akan lebih banyak juga yang diterima. Dan ini saya pikir sangat keren sekali gitu ya. Nah, penggagas yang kedua, nah dari universitas gitu ya, Unpar sendiri sebetulnya membuka program Kampus Merdeka. Ya, waktu itu sudah dibuka KKMP di Garut, sudah berlangsung sekarang, dan sekitar ada 10 mahasiswa yang ikut ke sana, mungkin akan selesai Januari atau Februari gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, program studi yang membuka, program studi yang bekerja sama dengan mitra. Seperti yang tadi saya informasikan, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi bekerja sama dengan Ernst & Young gitu ya. Kemudian magang di PT MRT. Nah, magang ini disusun oleh Fakultas Hukum, Arsitektur, dan beberapa program studi di Unpar. Nah, kebetulan juga di program studi arsitektur bekerja sama juga dengan Lembaga Arsitektur Indonesia gitu ya. Jadi kemarin semester ganjil ini sudah ada sekitar 23 kalau nggak salah mahasiswa arsitektur yang mengikuti program ini gitu ya, penelitian di lembaga arsitektur. Nah, yang keempat, digagas oleh perusahaan atau lembaga atau perguruan tinggi atau mitra penggagas yang mengajak perguruan tinggi atau program studi untuk mengadakan kerjasama. Misalnya nih, sudah jalan nih selama 3 semester pertukaran mahasiswa dalam lingkup NUNI gitu ya. Nanti di akhir slide saya informasikan mengenai NUNI gitu ya. NUNI, Apik, dan Filsafat. Nah, sebagai informasi ke teman-teman semua, untuk NUNI ini banyak banget dari mahasiswa luar ke kita gitu ya. Nah, dari kita ke luar ada beberapa, tapi belum banyak gitu ya. Nah, diharapkan dengan adanya acara ini, teman-teman juga tertarik dengan pertukaran mahasiswa ini gitu ya. Nah, yang kelima dan lain-lain, karena program Kampus Merdeka ini beragam dan tidak akan selalu sama, akan sama tetapi bisa jadi muatannya berbeda, kira-kira begitu. Nah, berikutnya, kalau ada mahasiswa Unpar yang pengen daftar sebuah program Kampus Merdeka, kira-kira apa sih yang mesti dilakukan gitu ya? Bagaimana jalur-jalurnya? Bagaimana sih jalur-jalur untuk mendaftarkan diri, misalnya ke program ISMA, ke program
magang MRT atau magang-magang yang lain yang dibuka oleh prodi misalnya. Oke, saya mau buka lagi satu slide. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Pak Enrico bisa dilihat ya? Bisa. Siap, Mas Anto. Di sini ada judul gitu ya. Alur pengajuan kegiatan MBKM mahasiswa. Prodinya nggak usah dibaca teman-teman ya. Kalian lihat yang kalian aja, mahasiswa gitu ya. Nah, oke. Steps pertama gitu ya. Sebagai seorang mahasiswa, saya harus tahu nih kira-kira di tahun ini, di semester ini dibuka program MBKM apa gitu ya. Jadi kita harus aktif gitu ya. Kalau misalnya pengen gitu ya, sudah tahu nih ada MBKM nih, saya pengen tahu dong program apa aja sih yang dibuka gitu kan. Misalnya di step pertama ini saya sudah tahu nih, saya pengen ikut misalnya magang gitu ya, magang di Bank BCA misalnya gitu ya. Nah kemudian dari informasi ini saya menggali lagi informasi, kira-kira magang di BCA ini apa aja syaratnya mahasiswa semester 5. Oh ya, saya sudah melewati semester 5 misalnya. Terus IPK yang disyaratkan adalah 3. Oh, IPK saya 3,8 misalnya. Berarti saya bisa ikut, udah lolos kira-kira. Udah apa ya? Syaratnya udah cukup misalnya. Kemudian harus ada surat kesehatan dari RT RW. Oke, saya ngurusin surat kesehatan RT RW. Oke, sudah bisa. Kemudian melampirkan surat izin dari orang tua. Oke, saya bisa bikin, saya bisa susun. Kemudian saya harus minta transkrip ke prodi. Halo TU, minta dong transkrip. Gini-gini nih, oke, sudah terbit, oke. Nah, setelah itu, datanglah kita ke prodi. Selamat pagi Bapak, saya mahasiswanya namanya ini, NKM ini, saya mau ikut program MBKM yang dibuka oleh Dikti, yang dibuka oleh siapa, di perusahaan apa. Saya pengen ikut program magang di BCA, misalnya gitu. Bagaimana menurut Bapak? Kira-kira disetujui atau tidak? Oke. Nah, prodinya pasti sebetulnya logikanya sih prodinya pasti akan mengizinkan gitu ya, karena sebetulnya begitu teman-teman daftar sebetulnya record akademik juga akan pasti dilihat terlebih dahulu apakah bisa diloloskan atau tidak. Misalnya banyak mata kuliah yang diulang, banyak nilai E, pasti tidak akan diizinkan karena kan satu semester belajar di tempat yang lain, sementara ada nilai-nilai yang harus diperbaiki di semester itu misalnya, gitu ya. Nah, anggaplah ini disetujui. Oke, disetujui berarti teman-teman mahasiswa diskusi lagi dengan kaprodi ataupun dosen wali. Kira-kira nih, saya magang di BCA. Di magang di BCA ini dibuka topik-topiknya ini. Misalnya BCA membuka magang topiknya adalah mengenai audit misalnya, mengenai supply chain management misalnya. Ketiga, mengenai perspektif hukum misalnya. Atau keempat, perspektif teknologi informasi misalnya. Kira-kira saya dari prodi misalnya matematika ikut ini harus mengambil topik yang mana? Nah, itu saya harus konsultasi dulu ke prodi. Kira-kira begitu. Nah, sehingga prodi bisa membantu teman-teman untuk menentukan kira-kira topik mana sih yang akan diambil di suatu program MBKM tersebut, magang ataupun yang lain-lain gitu ya. Nah, tetapi dengan catatan teman-teman ya, tidak semua program MBKM memberikan pilihan. Ada yang memberikan pilihan, ada juga yang tidak, gitu ya. Yang tidak itu misalnya saya ingin ikut pertukaran mahasiswa di Maranatha misalnya. Saya tertarik dengan mata kuliah A. Terus Maranatha hanya membuka 5 mata kuliah. Ya udah, berarti cuma mata kuliah itu yang bisa yang menjadi pilihan gitu. Saya memilih 1 atau 2, ya itu sih boleh. Tetapi itu tetap harus dikonsultasikan ke program studi. Kira-kira relevan atau related nggak dengan program studi saya gitu ya. Gitu. Nah, setelah melakukan diskusi, nah ini yang terpenting ya buat teman-teman ya. Ada namanya dokumen learning agreement. Learning agreement ya. Learning agreement ini adalah dokumen kesepakatan belajar. Mungkin Nandi nggak dapat. Nandi dapat nggak ya? Oh, Nandi dapat ya. Kalau Gladin dapat. Nah, isi dari dokumen learning agreement adalah saya mengambil magang, nanti prodi menentukan akan dikonversi menjadi mata kuliah apa. Gitu kira-kira ya. Nah, ini saya mau ngasih lihat contoh learning agreement. Sebentar. Aduh, mana ya? Sebentar ya. Kok jadi sebentar. Nah, ini.
Nah, ini learning agreement-nya punya Gladin. Maaf ya Gladin, saya buka-bukaan di sini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dokumen kesepakatan belajar setelah teman-teman semua berkonsultasi dengan prodi gitu ya, kira-kira saya kalau ngambil MBKM itu akan menempuh apa nanti di perusahaan dan akan mendapatkan apa nanti begitu saya menyampaikan nilainya ke Unpar gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nanti teman-teman semua akan mendapatkan ini pasti, dipastikan dapat ini. Nah, ini program MBKM-nya Gladin. Magang bersertifikat Kampus Merdeka, pihak mitra Bank Indonesia. Ada nota hubungnya, alamat pihak mitra, periode kegiatan ini nih, gitu ya. Nah, ini yang terpenting. Nah, jadi teman kita Gladin itu di Bank Indonesia itu mengadakan sebuah penelitian atau proyek, sebuah artikel ilmiah. Kemudian ada working experience, kemudian learning, ya. Nah, kemudian oleh prodi ilmu hukum akan menjadi begini. Nah, ini KMD 213 bla 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 bla, KMD 213 B02 la yang akan menjadi berapa SKS menjadi totalnya 20. Gitu. Kepencet maaf. Oh enggak. Ya. Jadi inilah. Dan kemudian ini juga ada ininya. Kira-kira Gladin mendapatkan alokasinya di semester berapa tuh terhadap mata kuliah MBKM-nya. Nah, kebetulan Gladin pengennya semester 8. Prodi setuju, makanya diberikan semester 8. Bisa jadi semester 5, bisa jadi semester 7, bisa jadi di semester sekian, ya gitu. Berbeda-beda tiap orang. Tetapi teman-teman semua akan mendapatkan dokumen ini yang dinamakan learning agreement, ya, atau kesepakatan belajar. Ini sangat penting buat teman-teman ya, karena kalau tiba-tiba kita sekonyong-konyong daftar tanpa memberitakan prodi, nanti prodinya bingung. Nah, kira-kira mau dikasih apa gitu di transkrip akademiknya, gitu ya. Nah, semoga apa yang menjadi sharing hari ini berguna banget buat kalian ya. Nah, berikutnya tadi udah learning agreement, kemudian jadi udah dokumennya. Nah ini bagaimanakah pengakuan atau konversi kegiatan terhadap mata kuliah MBKM gitu ya. Kayak tadi saya cerita di depan bahwa Gladin berkegiatan di Bank Indonesia adalah seperti ini, ABCD, ada proyek apa, kemudian akan diberi materi apa oleh Bank Indonesia, nanti diberikan oleh prodi mata kuliah A, B, C, D, macam-macam yang nantinya akan muncul di transkrip. Nah, sebetulnya pengakuan atau konversi terhadap mata kuliah MBKM di Unpar itu yang pertama, sesuai dengan kebijakan yang berlaku di universitas dan program studi. Nah, bagaimana kebijakan yang berlaku di Unpar? Sebetulnya apapun kegiatan MBKM itu akan diberikan semaksimal mungkin, akan dibantu untuk mengakukan gitu ya. Jadi sebetulnya karena teman-teman sudah didukung untuk mengambil MBKM dan didorong untuk mengikuti MBKM, jadi sebetulnya akan diakui juga mata kuliah yang berasal dari kegiatan MBKM tersebut, gitu ya. Nah, plus gitu ya, tadi udah yang berlaku di universitas, plus yang berlaku juga di program studi. Yang berlaku di program studi berbeda-beda, gitu. Program studi akuntansi akan berbeda perlakuannya seperti program studi ilmu hukum atau program studi ilmu hubungan internasional, itu berbeda-beda. Misalnya begini, saya mahasiswa HI ikut program magang di Kompas Gramedia misalnya, ikutnya 20 SKS. Begitu menyusun learning agreement di prodinya ada yang mentok nih, nggak bisa diakui karena di kurikulum HI-nya nggak ada. Berarti cuma dimasukin ke ke transkrip nilainya cuma 18 SKS, seperti itu. Itu juga bisa terjadi ya teman-teman ya. Atau ada juga kemarin mahasiswa yang tidak mau dikonversi, pengennya ke SKPI aja, itu juga boleh ya, SKPI gitu ya, itu juga boleh sekali ya, tergantung. Nah, yang menjadi poin penting di sini adalah apapun itu bentuknya, minumnya teh botol sosro, bukan ya. Apapun itu bentuk kesepakatannya, teman-teman mahasiswa
yang terpenting adalah berkomunikasi dengan ketua program studi atau dosen wali atau pejabat fakultas. Jadi memang untuk pembelajaran di luar program studi ini komunikasi secara intensif itu sangat diperlukan oleh teman-teman dan para dosen gitu ya. Karena keputusan untuk mengambil suatu program itu bukan lagi menjadi keputusan pribadi, tetapi didukung dan diberikan masukan oleh pihak-pihak program studi terutama gitu ya. Nah, begitu kira-kira. Nah, kemudian yang kedua, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam learning agreement yang tadi ya, sesuai yang di situ. Berarti sebetulnya kalau misalnya teman-teman sudah diberikan learning agreement, dibaca lagi learning agreement-nya, nah itu yang akan menjadikan nilai di transkrip. Nah, yang ketiga yang tadi, ketentuan jumlah SKS berbeda-beda, tergantung dengan program MBKM yang dibuka atau muatan bidang MBKM yang dijalankan. Misalnya, program MBKM magang dan studi independen bersertifikat rata-rata memberikan 20 SKS. Tetapi kampus mengajar 12 SKS. Pertukaran mahasiswa ada yang 3 SKS, ada yang 6 SKS, ada yang 5 SKS, bermacam-macam ya. Oke, saya beralih ke jalur selanjutnya. Nah, tadi sudah ya. Nah, ini. Setelah teman-teman mendapatkan dokumen learning agreement, dokumen tersebut dikirimkan ke prodi, dikirimkan ke TU, dan dikirimkan ke kantor sekretariat MBKM, atau bisa dikirimkan juga di Biro Administrasi Akademik. Ya. Nanti di akhir saya kasih tahu kontak-kontak yang terpenting buat teman-teman gitu ya. Kan hitung-hitung juga biar berkenalan gitu ya dengan semua biro di Unpar gitu ya. Jadi masa kuliah terus pulang gitu kan, jadi nggak ada kenal dong ya gitu. Nah, setelah itu yang perlu teman-teman lakukan adalah saling berkoordinasi dengan panitia program MBKM. Siapa sih panitia yang tadi itu? Kontak personnya BCA siapa sih? Kontak personnya si Bank Indonesia siapa sih gitu? Itu harus teman-teman dapatkan biar materi-materinya, kemudian tujuan-tujuannya, capaian pembelajaran juga teman-teman tahu semua. Gitu ya. Baru setelah itu jalanlah program MBKM yang magang ataupun studi independen dan lain. Nah, secara berkala melakukan diskusi dengan dosen wali dan kaprodi. Jadi misalnya kalau saya ikut program magang di mana kan biasa tuh program magang itu kan sekitar 4 bulanan gitu ya. Masa sih tiba-tiba pergi, tiba-tiba nggak ada komunikasi, tiba-tiba Pak ini Pak nilai saya, tolong dong konversi, kayaknya gimana gitu ya. Jadi ya informasikanlah secara berkala ke program studi. Siapa tahu nanti ada masukan-masukan lain sehingga semakin melancarkan kalian menjalankan program MBKM itu. Nah, di sini di step yang ke-10 setelah program selesai, teman-teman wajib melaporkan hasil kegiatan kepada dosen wali atau kaprodi. Nah, hasil kegiatan itu adalah yang pertama pasti nilai. Jadi misalnya Gadin gitu ya, di akhir periode harus menyerahkan nilainya ke Ibu Putih gitu ya, ke Ibu Rahmani Puspita Dewi, harus menyerahkan. Karena dokumen itulah yang akan menjadi nilai yang akan muncul di transkrip. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kan ada tertulis mengajukan form nilai kepada BAA untuk diinputkan ke dalam SIAKAD dan Student Portal. Karena kalau misalnya teman-teman tidak melaporkan, nanti nggak ada nilainya. Nah, nilai MBKM-nya nggak muncul gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, ini udah gitu ya, konversi udah jelas. Nah, kemudian teman-teman boleh catat, boleh di capture saat sekarang ataupun nanti menunggu materi. Tapi materi ini kan nggak akan langsung diberikan sekarang, mungkin akan diberikan nanti setelah sertifikat itu ada gitu ya. Nah, ini boleh teman-teman capture. Informasi penting, MBKM Unpar punya hotline 0813 1252 1292. Dan kemudian email MBKM Unpar, mbkm@unpar.ac.id. Kemudian Instagram, mbkm_Unpar. Oke. Nah, ini dia. Program MBKM apa sih yang dibuka di tahun 2022? Gitu ya. Menarik kan ini kan? Pertama, kampus mengajar 3. Sayangnya udah ditutup hari ini. Ya.
Nih, beberapa teman-teman nih kalau nggak salah harusnya saya juga pengen ngobrol sih sebetulnya yang sudah daftar untuk yang kampus mengajar 3, karena saya juga mengundang untuk hadir di sini, tapi saya nggak tahu apakah ada atau tidak gitu ya. Kampus mengajar 3 gitu ya. Sudah ditutup hari ini per tanggal 10. Kemudian ada ISMA yang tadi Indonesia International Student Mobility Award coming soon ya. Nanti aja tunggu. Nanti si ISMA ini akan ada lagi webinarnya. Jadi teman-teman semua harus rajin-rajin membuka sosmednya Unpar gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman lulus seleksi, lumayan udah dapat beasiswa, bisa berkuliah di luar negeri 1 semester, bisa jalan-jalan gitu ya. Waduh, kapan lagi gitu kan. Nah, program yang ketiga adalah magang dan studi independen bersertifikat. Gitu ya. Magangnya ini, nah program MSIB ini yang diikuti oleh Gladin ya. Untuk semester untuk tahun 2022 sudah mulai dibuka sebetulnya. Sudah mulai dibuka dan ditutup sampai 31 Desember 2021 dan kemungkinan akan diperpanjang. Karena apa? Sampai saat ini belum ada perusahaan-perusahaannya. Jadi teman-teman bisa akses di kampusmerdeka.kemdikbud.co.id. Di sana ada pilihan bidang-bidang yang teman-teman pengen, misalnya pengen magang di mana gitu, ada pilihannya di situ. Oke. Yang berikutnya ada KKN tematik membangun desa. Itu juga masih coming soon. Tunggu saja beritanya ya. Nah, kemudian ada magang kerjasama Unpar dengan mitra, juga coming soon. Yang saya dengar-dengar ini dari Fakultas Hukum mau mengadakan magang, program magang dengan siapa, saya kurang tahu. Tetapi akan banyak juga bidang-bidang yang dibuka dan bukan cuman untuk mahasiswa hukum aja, gitu ya. Nah, kemudian ini ada program pertukaran mahasiswa NUNI, ya teman-teman boleh akses di situ nuni.mobi/merdeka-belajar/ di sini ya. Teman-teman boleh screenshot sekarang gitu ya kalau mau. Boleh? Saya tunggu 30 detik. Ya boleh di itu. Ya karena memang banyak banget kan sebenarnya kan teman-teman, seru kan gitu kan kalau misalnya nggak ikut salah satunya, wah kayaknya tuh kalau saya sih kalau masih mahasiswa saya akan ikutin salah satunya gitu ya. Berhubungan saya bukan mahasiswa lagi, jadi saya nggak bisa ikutan gitu. Gitu ya. Nah, oke, ternyata udah selesai. Terima kasih, thank you, hatur nuhun, cece, salam kampus merdeka gitu ya. Thank you semuanya. Nah, ini Pak Enrico mau langsung ada tanya jawab ya atau gimana? Oh ya, oke. Untuk yang sesi 1 ini, ya terima kasih ya Mas Anto ya. Kita kasih applause dulu nih. Super sekali ya. Aduh, banyak sekali ya ternyata ya. Oke, Mas Anto boleh dimundurin 1 slide Mas Anto. Satu slide-nya yang ini. Nah, oke, rekan-rekan mahasiswa. Nah, mumpung masih di slide yang ini atau ada pertanyaan, nah nanti akan dipilih oleh Bu Heni ya, siapa penanya ya. Yang ditanya akan dapat hadiah itu 1 laki, 1 perempuan nih. Nah, boleh untuk sesi pertama dulu nih. Ada pertanyaan atau tanggapan? Atau kecepatan ya saya akan jelasinnya ya. Atau udah jelas gitu ya Pak? Pak izin bertanya Pak. Oke, boleh. Nama siapa? Boleh dibuka? Boleh. Sebelumnya maaf baru join, mungkin ini informasi udah dikasih sebelumnya, cuman karena baru saya kelas ini pengen ditanya sih. Nama saya Lazer Kasaldo dari Teknik Industri semester 3. Ini program-program ini tuh kebanyakan dibuka buat anak semester berapa ya? Sama persyaratan buat join tuh ribet nggak sih? Kayak gitu. Makasih. Oke, itu aja. Itu aja dulu. Langsung jawab ya, atau gimana? Ya, langsung saja, satu-satu saja. Langsung jawab ya. Sebetulnya program MBKM yang dibuka itu syaratnya itu berbeda-beda sebetulnya. Nah, beberapa program MBKM yang dibuka, misalnya pejuang muda gitu ya, pejuang muda. Itu tuh sudah lewat, saya cerita aja, sharing ini ya, minimal semester 3 gitu ya. Tetapi magang dan studi independen bersertifikat itu rata-rata semester 5. Semester 5 minimal gitu ya. Jadi semester 1 atau 2 itu masih belum boleh. Nah, nanti untuk teman-teman yang ada saat ini, ada di semester 1, semester 2, bisa mengambil MBKM, tapi nanti mungkin 2 tahun atau setahun lagi gitu, kira-kira begitu. Nah, untuk pendaftarannya ribet atau tidak? Sebetulnya sih
dibilang ribet juga tidak. Kenapa bisa begitu? Toh banyak mahasiswa yang lolos, beberapa banyak mahasiswa juga yang apa ya istilahnya ya? Kalau kata orang Sunda sih leukeun gitu ya, mengikuti secara detail step-stepnya dan memenuhi setiap persyaratan gitu ya, mulai dari transkrip nilai, kemudian tadi ada permintaan surat keterangan sehat seperti itu, kemudian harus berkonsultasi dengan prodi dan lain sebagainya. Nah, untuk program MBKM yang dibuka oleh pemerintah, nah di sini loh apa namanya letak untuk kalian mencari programnya di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah di sini akan ada banyak program-program dan biasanya kalau kalian mengklik satu program biasanya ada persyaratan. Biasanya persyaratan itu adalah rata-rata ya transkrip nilai, kemudian surat izin dari orang tua, surat rekomendasi dari perguruan tinggi. Nah surat rekomendasi dari perguruan tinggi itu dari kami yang menerbitkan. Jadi saat kalian pengen mengikuti suatu program MBKM, tinggal email aja ke mbkm@unpar.ac.id. Pak, saya mau mendaftarkan ini, minta apa namanya dibuatkan surat rekomendasi agar saya bisa mendaftar, begitu kira-kira. Tetapi untuk di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id ini kalian harus bikin akun dulu ya, harus membuat akun dulu, akun ya ada namanya, ada fotonya, ada data-datanya. Karena apa? Platform Kampus Merdeka ini sudah terintegrasi dengan data mahasiswa, data akademik kalian yang ada di Dikti. Jadi kan kalau untuk sekedar pengetahuan gitu ya, data kalian mulai dari data penilaian, data akademik itu pasti akan masuk ke Dikti. Dari kalian masuk sampai lulus di sebuah perguruan tinggi, nggak cuma Unpar. Nah, itu akan terintegrasi dengan Kampus Merdeka ini. Berarti begitu kalian daftar, pasti akan sistem akan mengatur gitu ya, akan melihat dan termasuk apa namanya untuk memudahkan juga apa ya macam-macam gitu ya. Jadi bisa dibilang ribet, nggak juga, sebetulnya ada beberapa persyaratan. Tetapi kadang-kadang persyaratan Kampus Merdeka itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang tidak butuh surat rekomendasi, tetapi begitu diterima baru butuh surat rekomendasi. Kira-kira begitu. Nah, sudah cukup menjawabkah? Sudah Pak. Oke. Jadi jangan patah semangat ya. Jadi jangan melihat susahnya dulu, tetapi melihat kesempatannya dulu gitu ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena sudah ada Gladin, sudah ada Nandi, dan sudah ada banyak mahasiswa, teman-teman kamu yang lain yang sudah ikut dan lancar sekali pada programnya mereka. Jadi sebetulnya buat kalian pun harusnya lancar gitu ya saat mendaftarkan diri, karena untuk kelengkapannya mendaftar itu kayaknya nggak jauh berbeda dengan yang program-program sebelumnya. Gitu kira-kira. Apalagi ini misalnya kayak ISMA gini ya. ISMA ini kan programnya ke luar negeri gitu kan. Kan harus ada visa, harus ada apa namanya macam-macam lah yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi tujuan. Itu udah pasti banyak banget dokumen-dokumen yang mesti dilengkapi, foto 5x5, foto berapa kali berapa, dokumen nilai apa segala macam gitu kan. Terus kalau kita kan SKS, kalau di luar negeri belum tentu SKS, tapi apa? Itu kadang-kadang mesti dikonversi lagi. Nah itu sedikit memakan waktu, tetapi saya yakin sih dengan adanya semangat, kemudian dengan adanya kita bekerja keras gitu ya istilahnya tuh ya pastilah ini bakal kita capai, karena advantage untuk ikut program MBKM ini sangat tinggi sekali gitu ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, satu lagi coba. Oh, ada raise hand. Ya, boleh langsung saja open mic, boleh. Halo, permisi. Saya ingin bertanya. Ya. Perkenalkan, saya Nicholas Axel dari Ilmu Hubungan Internasional semester 7. Saya ingin bertanya tentang alur prosedur dalam daftar kegiatan magang dan studi independen bersertifikat ini. Tadi jika kita melihat file Excel yang sempat Bapak tampilkan, yaitu salah satu tahap awalannya adalah membuat running agreement. Iya. Di mana kita berkomunikasi dengan pihak prodi, menjelaskan apa yang kita dapatkan dari program magangnya untuk dapat dikonversi ke mata kuliah yang kita inginkan mungkin atau yang mungkin sesuai. Untuk mendapatkan informasi
apa yang kita dapatkan dari magang tersebut, apakah kita harus mendaftar terlebih dahulu, kita harus mengamankan tempat terlebih dahulu kepada pihak magangnya, atau jadi mana duluan ya Pak? Apakah kita learning agreement-nya dulu atau mendaftar magangnya terlebih dahulu? Ya, oke. Nah, ini pertanyaan Terima bagus nih. kasih. Oke, jadi ini tuh macam-macam. Kadang-kadang tuh begini. Tadi kan saya jelaskan di awal bahwa setiap program MBKM yang dibuka itu mempunyai persyaratan berbeda, mempunyai timeline yang berbeda, mempunyai istilahnya itu proses yang juga berbeda gitu ya. Nah, misalnya gini, kamu ingin daftar ke MSIB misalnya gitu, MSIB. Otomatis kan yang pertama kamu harus cari tahu dulu nih programnya apa, akses ke mana, kemudian bikin akun. Nah, setelah kamu tertarik, memang sebaiknya hendaknya gitu ya, saat kamu tertarik infokan dulu ke program studi gitu ya. Pak, saya ingin ikut program ini. Menurut Bapak bagaimana? Atau saya ikut program ini di perusahaan ini misalnya. Nah, pada saat yang bersamaan, ya memang kalau di sisi harus ada semacam multitasking gitu ya. Pada saat yang bersamaan, kalau ternyata saya sudah melengkapi administratif, daftar aja langsung. Misalnya gitu ya. Itu juga bisa sebetulnya. Karena step-step untuk kita mendaftar sampai kita lolos seleksi itu sangat panjang sebetulnya. Dan ini kan tidak cuma melibatkan prodi, tetapi melibatkan mitra dan pemerintah juga gitu ya. Seperti itu sih kira-kira siapa namanya Excel ya yang tadi bertanya. Jadi sebetulnya ini tidak dipatok harus apa dulu, tetapi mana yang lebih cepat boleh kamu laksanakan, mana yang kira-kira lebih memungkinkan gitu ya. Nah, misalnya gini, ada satu program MBKM, apakah itu magang, studi independen ataupun kampus mengajar. Kan kadang-kadang kan saat kamu membaca persyaratan yang mesti dilampirkan tuh, misalnya ada transkrip nilai, misalnya. Kemudian ada surat rekomendasi dari perguruan tinggi. Nah, itu kan kamu pasti akan membutuhkan beberapa waktu untuk mendapatkan hal itu gitu. Nah, waktu kamu menunggu mendapatkan dokumen itu bisa digunakan juga untuk berkonsultasi dengan program studi. Kira-kira begitu. Nah, setelah mendapatkan oke atau tidak dari program studi, barulah kita bisa mendaftar. Gitu kira-kira. Nah, nanti saya juga ingin bertanya kepada Gladys ya. Dulu pas daftar, apakah tiba-tiba langsung daftar, apakah langsung lapor dulu kah gitu. Nah itu kan memang harus dijalankan dalam hal ini memang mahasiswa harus sangat fleksibel gitu mengatur waktu sedemikian rupa sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik. Artinya saya bisa mendaftar sebelum batas waktu akhir pendaftaran, tetapi program studi sudah mendapatkan informasi yang cukup mengenai saya mau ngapain gitu di suatu program MBKM. Kira-kira begitu. Sudah jelaskah? Baik, sudah jelas Pak. Terima kasih. Oh, sudah jelas ya, ya. Untuk learning agreement sendiri, kamu tidak usah khawatir. Itu akan disediakan oleh prodi, ya. Jadi itu satu. Nah, kalau ternyata memang si learning agreement itu tidak kamu dapatkan di prodi, kamu bisa minta ke mbkm@unpar.ac.id. Pasti akan dikasih. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya. Oke, buat rekan-rekan mahasiswa, kalaupun ada pertanyaan lagi, boleh di chat juga boleh, atau nanti lewat email atau nomor SMS atau WA ya, hotline-nya MBKM. Oke, karena kita juga harus mengejar waktu ya, Mas Anto. Oke, kita akan lanjut ke yang selanjutnya ya. Oke, kita saya share dulu kali Pak ya. Bisa langsung Mas Anto. Sudah. Oke. Sip. Sekarang kita akan menonton ada video. Halo semuanya, kenalin nama aku Gladys Mesepi. Aku salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Unpar angkatan 2018. Saat ini kesibukan aku selain kuliah adalah aku juga salah satu peserta magang bersertifikat Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Kebetulan aku diterima menjadi salah satu intern di Kampus Merdeka Bank Indonesia atau KMBI Batch 3. Sekarang aku ditempatkan dan sedang bekerja di Departemen Hukum BI, khususnya Divisi Penasihat Hukum Moneter dan Pasar Keuangan.
Proses magang yang aku jalani itu sekitar 5 bulan dari pertengahan Agustus 2021 hingga Januari 2022. Meskipun Bank Indonesia lebih sering diasosiasikan dengan hal-hal yang berbau ekonomi, tetapi ternyata magang di BI itu bisa dari berbagai jurusan kok, nggak harus jurusan ekonomi aja. Para peserta KMBI juga banyak banget yang berasal dari jurusan non-ekonomi seperti hukum, IT, matematika, dan lain-lain. Kenapa? Karena Bank Indonesia memiliki banyak satuan kerja yang juga membutuhkan skill para mahasiswa jurusan non-ekonomi. Penempatan satuan kerja di BI juga akan menyesuaikan sama jurusan dan domisili teman-teman. Di BI aku belajar banyak banget hal tentang dunia hukum, dan gak hanya itu, aku juga dapat exposure ke dunia ekonomi yang awalnya lumayan asing buat aku. Mengikuti program Kampus Merdeka itu sangat banyak benefitnya juga loh teman-teman. Kalian bisa dapat koneksi baru dengan para profesional dan sesama pelajar. Kalian juga bisa mendapatkan banyak ilmu yang berkaitan dengan studi kalian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan tidak hanya itu, kalian juga bisa dapat honor, karena semua kegiatan magang di Kampus Merdeka itu adalah paid internships. Jadi teman-teman jangan ragu buat ngikutin program Kampus Merdeka yang diselenggarakan sama Kemendikbud ya. Karena program ini merupakan terobosan baru yang sangat bermanfaat buat kita semua sebagai mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman baru di dunia kerja. Oke, ya mantap ya. Oke, selanjutnya kita ke sesi kedua ya. Kita akan mendengar informasi tentang ISMA. Oke, dipersilahkan ke Mbak Rere. Boleh. Ya, halo, selamat sore Bu Esti, Bapak Ibu, teman-teman semua. Mungkin di sini saya coba share untuk informasinya ISMA ya. Ya, Mbak. Saya Rere. Ini internetnya agak kurang stabil, mohon maaf. Ya, halo teman-teman, mungkin saya boleh share tentang untuk Ya, Mbak Rere. Iya, halo Pak. Iya, halo. Ya. Kayaknya masih di mute, Mbak Rere. Masih di mute. Halo, Mas. Iya, iya. Oke. Ini lagi coba connect lagi Zoom. Barusan ini baru reda hujannya kayak gitu. Iya. Mbak Rere. Kita tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Ya, sebagai bocoran sih teman-teman sih kalau si ISMA ini Indonesian International Student Mobility Award ini semacam program pertukaran gitu ya, tetapi sebetulnya nggak pertukaran sih, sebutannya student mobility lah, kerjasama dengan Dikti, kemudian perguruan tinggi luar negeri. Mas Anto, mau aku yang gantiin dulu? Oke, boleh. Oh, ada Bu Sylvia Yasin. Oke. Siap, Bu. Oke. Tapi aku nggak nyalain kamera ya, soalnya nggak kuat juga kayaknya sinyalnya. Oke. Oke, sedikit gambaran mungkin teman-teman tentang ISMA, karena sebenarnya kita akan bikin sosialisasi tentang ISMA mungkin di sekitar bulan Januari atau Februari. ISMA itu adalah bukan pertukaran sebenarnya, tapi student mobility. Karena kalau pertukaran itu kan berarti dua arah ya. Tapi kalau ini student mobility berarti mahasiswa Indonesia itu diberi kesempatan untuk belajar di luar negeri, di universitas-universitas yang termasuk QS 300. QS itu adalah sebuah sistem perankingan sedunia, dan universitas-universitas yang dituju itu adalah universitas-universitas yang ada di top 300-nya.
Nah, teman-teman diberi kesempatan untuk belajar 1 semester di universitas yang dipilih, dibiayai dengan standar LPDP. Standar LPDP itu wah banget, di antara dosen-dosen penerima beasiswa itu LPDP itu termasuk yang mewah. Sebagai gambaran, tadi pagi saya baru tanya ke Mbak Eli yang biasa mengurus keuangan, kita mencoba mendata kira-kira teman-teman tuh biasanya dapat dapat beasiswanya tuh total berapa gitu kan ya. Kalau di total itu rata-rata itu antara 300 sampai 500 juta loh Mas Santo, Pak Enrico. Wow. Kebayang 1 semester. Karena itu termasuk tuition fee, living cost, pesawat, dan lain-lain. itu yang didapatkan gitu kan ya. Dan dengan mengikuti ISMA, aturannya adalah teman-teman akan otomatis mendapatkan 20 SKS yang langsung masuk ke transkrip. Cara masuknya bagaimana itu tergantung learning agreement-nya tadi. Makanya learning agreement juga penting. Itu perlu disepakati. Ada yang bisa menggantikan mata kuliah, jadi dikonversi. Ada juga yang on top of 144. Jadi kalau teman-teman biasanya lulusnya 144, bisa saja di atas itu gitu. Jadi terserah konversinya seperti apa, asal disepakati dengan prodi. Nah, itu apalagi ya? Teman-teman akan ada di sana di universitas yang dituju, dan tidak harus mengambil mata kuliah yang sesuai prodi. Jadi bisa jadi itu mata kuliahnya itu beda banget gitu dengan kajiannya. Jadi misalnya dari teknik lalu ngambil mata kuliah sosial, itu dimungkinkan. Dimungkinkan, tinggal bagaimana pengaturannya dengan prodi tadi di learning agreement. Nah, apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan itu adalah teman-teman jelas harus menyiapkan nilai TOEFL atau IELTS dari sekarang. Karena itu salah satu syarat untuk lolos seleksi administratif. Persaingannya ketat sekali teman-teman. Tahun lalu aja ketika itu mendadak diumumkan, yang mendaftar itu kalau nggak salah sekitar 3.000 atau 4.000, lalu dipilih sekitar 2.000 untuk diwawancara, yang akhirnya dinyatakan lolos itu sekitar 1.000 kurang sedikit. Jadi hampir 1.000 karena kuotanya adalah 1.000. Tahun depan juga masih akan 1.000, tapi melihat antusiasme kayaknya persaingan akan semakin ketat. Karena teman-teman yang sekarang sedang menjalani ISMA, mereka sudah sharing pengalaman mereka di mana-mana. Bahkan ada satu video yang dibuat oleh teman-teman yang di Jerman, itu viewernya aja udah ratusan ribu. Nah, kebayangkan ya itu berapa orang yang ingin juga berangkat nanti tahun depan. Nah, sekali lagi salah satu persyaratannya adalah IP harus tinggi karena ISMA ini adalah program flagship, jadi program andalan, apalagi dengan investasi sebesar itu. Kemudian nilai bahasa Inggrisnya jelas juga harus tinggi gitu. Dan mereka tidak menerima prediction. TOEFL prediction atau yang dari kursus-kursus itu enggak. Jadi teman-teman memang harus mau invest sedikit, tes TOEFL atau tes IELTS resmi sekarang paling tidak Duolingo. Jadi kalau teman-teman tahu Duolingo itu salah satu tes yang diterima untuk seleksinya aja. Itu sekitar ratusan ribu ya ininya. Kalau misalnya tes resmi TOEFL itu kan jutaan ya. Nah kalau Duolingo masih ratusan ribu, tapi tidak semua universitas yang dituju mau menerima hasil Duolingo. Ada universitas yang juga pengennya resmi gitu, TOEFL resmi. Sekarang time frame-nya yang kami tahu mereka sedang mempersiapkan untuk ISMA tahun depan. Maret itu sudah akan mulai pengumuman pendaftaran dan pembukaan. Silahkan dipantau. Kalau saran saya sih sekarang kalau memang tertarik untuk ISMA, cari tanggal tes secepatnya. Karena begitu ISMA keluar pengumumannya pasti rush. Itu teman-teman yang dari universitas lain ada yang sampai terbang ke kota mana gitu untuk
untuk mendapatkan tes bahasa Inggris. Jadi itu silahkan dipersiapkan. Nanti sekitar Januari atau Februari kami akan kembali mengumumkan informasinya. Dipantau terus IG-nya IO. Itu dari kami mungkin ya. Atau Mbak Rere sudah bisa masukkah? Atau ada yang mau ditambahkan atau tidak? Kalau tidak, saya bisa bantu jawab Pak Enrico, Mas. Ya. Oh iya. Mohon maaf tadi baru bisa connect lagi. Tadinya mau share poster. Terima kasih Mbak Silvi. Tidak apa-apa. Oke. Mau di-share posternya Mbak Sil? Mungkin? Bisa ditaruh aja kali di chat kali ya. Oke. Di-share aja di chat, teman-teman bisa akses. Biar bisa lanjut. Oke. Ya, berkenaan dengan ISMA, dari rekan-rekan mahasiswa, boleh mungkin 2 pertanyaan. Karena ini flagship ya, program MBKM. Iya. Kalau ISMA ini sebetulnya ada webnya khusus sebetulnya, Pak Enrico dan teman-teman semuanya ada web khusus. Tetapi jika teman-temannya kebingungan karena banyak web yang bisa diakses ya, sebetulnya di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id itu pun ada satu link khusus yang bisa diklik, nanti keluar ISMA-nya gitu. Nanti akan ada lagi gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir gitu ya. Mbak Rere mau share something kah? Di-share di sini atau mungkin nanti di chat aja gitu ya, Mas Anto? Iya. Oke, ya udah. Oke, siap. Siapa Enrico? Iya, oke. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan. Izin bertanya lagi. Oh iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Leza Casaldo dari Teknik Industri. Pertanyaannya, tadi kan udah dibilang yang harus disiapin tuh, dan nilai TOEFL sama IELTS sama IP-nya harus tinggi. Tapi itu tuh kan ada nggak sih kayak angka khususnya gitu, harus sekian berapa gitu? Untuk aman lah, setidaknya aman. Sama ada lagi nggak selain itu 2 yang harus benar-benar disiapin? Oke, saya sekalian share aja Mas Anto. Oke, terima kasih Leza. Oh, ternyata sudah ada ya. Iya, ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Lezer, Mas Anto, Pak Enrico, Sylvia, Bu Heni, saya izin share. Di sini masih coming soon. Tadi seperti yang Ibu Sylvia sudah jelaskan, jadi teman-teman tadi diminta untuk persiapkan dari sekarang untuk tes kemampuan berbahasa Inggris. Untuk skor IELTS sendiri itu minimumnya di skor 6, lalu untuk TOEFL IBT-nya di 78, dan di Duolingo-nya di skor 100. Nah, selain itu juga tadi mahasiswa aktif di semester 4 dan 6, dan juga minimum IPK-nya 3.0. Yang pastinya setelah lulus seleksi dari internal di tingkat universitas, nanti akan dinominasikan oleh Unpar, teman-teman. Begitu, untuk ikut tahap selanjutnya di Dikti. Semoga sudah cukup menjawab pertanyaannya. Sudah cukup, Kak. Terima kasih jawabannya. Ini bocoran ya, jadi betul, bocor banget ini sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang hari ini ikut tuh sangat beruntung ya, beruntung dapat informasi yang cukup banyak gitu loh, karena ini program flagship, kemudian magangnya juga udah keluar promosinya dan lain sebagainya gitu kan, gitu. Jadi sangat beruntung sekali. Ini yang ikut cuma sekitar 20-an ya, sayang sekali. Padahal yang dasar 40 orang loh. Gitu. Silakan Pak Enrico, apakah itu di Oke, 1 pertanyaan lagi boleh tentang ISMA sebelum kita ke acara puncak. Yang cewek nih nggak ada yang mau nanya nih, yang itu, yang mahasiswi. Nanti ada hadiah loh sebetulnya, satu pria dan 1 wanita gitu. Oke. Atau kalau belum ada, nanti dia lewat via chat ya, Mas Anda ya. Boleh kita di chat. Oke. Ya. Kalau begitu, kita lanjutkan ya, Mbak Rere. Terima kasih ya.
Ya, Pak Enrico, Mas Anto, mari. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan video kedua. Halo teman-teman, perkenalkan aku Nandi, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018. Aku juga merupakan awardee dari program Kampus Mengajar Angkatan Pertama. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu program Kampus Mengajar ini. Jadi, aku bakal jelasin sedikit tentang apa itu program Kampus Mengajar. Program Kampus Mengajar ini merupakan salah satu program dari Kampus Merdeka. Kampus Mengajar adalah sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa selama 1 semester untuk membantu para guru dan kepala sekolah jenjang SD dan SMP dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdampak pandemi. Melalui program ini, mahasiswa bisa membuktikan ilmu, keterampilan, serta menginspirasi para murid sekolah dasar dan menengah tersebut untuk memperluas cita-cita dan wawasan mereka. Dan Kampus Mengajar ini sudah sampai di angkatan ketiga, yang sedang proses pendaftaran hingga tanggal 10 Desember 2021. Dan untuk kegiatannya sendiri, secara garis besar, setelah teman-teman dinyatakan lolos tahap administrasi dan tes kebinekaan, teman-teman akan diberikan pembekalan terkait literasi, numerasi, pengenalan adaptasi teknologi dan pedagogi di tingkat SD dan SMP. Setelah itu, teman-teman akan langsung ditugaskan ke sekolah yang telah teman-teman pilih pada saat pendaftaran. Lalu, teman-teman akan diminta untuk berdiskusi bersama pihak sekolah terkait program atau kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan selama 1 semester tersebut. Setelah pengabdian teman-teman selesai, teman-teman akan diminta untuk membuat laporan akhir kegiatan. Terakhir, saya juga ingin membagikan kesan selama mengikuti program Kampus Mengajar ini. Kesannya sangat luar biasa menarik dan seru karena kita dapat menjalin relasi dengan rekan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, mendapatkan pengalaman mengajar, serta dapat membantu adik-adik kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru yang sangat berguna bagi mereka di masa depan nanti. Jadi setidaknya kita sedikit berperan dalam mempersiapkan calon-calon pemimpin baru di masa depan. Dan yang tidak kalah menariknya juga, selain teman-teman mendapatkan uang saku dan pemotongan UKT, teman-teman juga akan mendapat 20 SKS yang dapat dikonversikan ke mata kuliah teman-teman, namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program studi masing-masing. Seru bukan? Jadi, jangan berpikir lama lagi, ayo bergabung di program Kampus Mengajar guna terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas di kemudian hari. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, mantap. Ya. Oke, sekarang kita ke sesi tanya jawabnya dan sharing bersama Nandi dan Nandi dan Geladin ya. Geladin ya. Oke. Sekarang saya panggilkan Nandi dan Geladin ya. Oke. Halo, apa kabar? Halo Mas, sehat. Sehat, Pak. Oke. Mas Anto, diberi kesempatan bertanya pertama, Mas Anto. Saya mau nanya Geladin dulu ya sebetulnya. Nah, mungkin ini ada kaitan juga dengan apa tadi beberapa teman-teman mahasiswa nanya gitu kan. Berkaitan dengan ya kita masih multitasking untuk daftar, kemudian mempersiapkan administrasi, kemudian mendapatkan restu. Nah, itu Geladin boleh cerita sedikit ya, karena programnya Geladin kan cukup menarik, Bank Indonesia gitu ya. Bank Indonesia kan cukup ketat untuk menseleksinya, dan sebetulnya untuk Unpar sendiri diberikan jalur khusus. Jalur khusus dalam arti karena saya juga istilahnya itu ikut transaksi pendaftaran gitu loh. Jadi saya tahu bagaimana ribetnya gitu kan dengan waktu pendaftaran yang cuma dikasih waktu beberapa hari, tetapi harus sudah sampai di Bank Indonesianya, dan kemudian tiba-tiba Bank Indonesia untuk meminta ayo konsolidasi dengan prodi dengan mahasiswa, itu waktunya sangat cepat. Nah, itu tuh bagaimana Geladin untuk mengatasi itu gitu sehingga pendaftaran bisa selesai dan keterima, dinyatakan lolos, dan akhirnya melaksanakan programnya gitu. Kalau waktu itu seperti yang Mas Anto juga tadi bilang, kalau BI itu buka opreknya itu lebih cepat daripada perusahaan-perusahaan lain, karena kalau perusahaan lain kan opreknya itu sekitar 1 bulan ya. Nah, kalau BI itu hanya sampai setengah bulan aja, jadi cuma 2 minggu. Nah, jadi di situ tuh di waktu 2 minggu itu
kalau aku harus langsung ngomong dulu ke FH, ke Kaprodi, bilang aku mau daftar ini program ini. Jadi kita dibebasin mau milih berapa perusahaan misalnya yang mau didaftar gitu. Nah aku waktu itu daftar beberapa, terus nanti FH bakal keluarin kayak statement kita disetujui nggak sama FH untuk bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Baru kalau misalnya FH setuju, baru kita boleh daftar ke portal Kampus Merdeka. Nah, jadi setelah disetujui sama FH, aku langsung daftar ke portal Kampus Merdekanya kayak besoknya itu. Nah, terus habis itu tiba-tiba dikasih tahu sama Mas Anto kalau misalnya aku harus ubah CV karena CV yang dipakai di BI itu nggak sama kayak CV-CV biasanya gitu. Biasa kan orang kalau daftar pakai CV yang ATS friendly. Nah, tapi kalau BI itu punya template khusus, template CV khusus BI gitu. Jadi waktu itu aku tiba-tiba di chat sama Mas Anto buat disuruh ubah nih CV-nya harus sama kayak yang BI mau gitu. Terus pas aku submit CV-nya itu, tiba-tiba kayak beberapa minggu kemudian, aku di-chat sama orang BI kalau ternyata aku keterima. Nah, sebenarnya aku juga di situ kaget kan, karena nggak ada proses interview atau proses tes sama sekali. Nah, tapi ternyata aku tahu kalau misalnya yang nggak pakai proses interview itu karena si BI-nya udah kerjasama sama kampusnya. Gitu sih kalau di BI. Ya, jadi ya itu ya dengan waktu yang sangat terbatas. Nah, ini kan tadi kan info ke teman-teman semua bahwa di BI butuh CV gitu ya, butuh CV gitu ya. Belum tentu di program yang lain butuh CV. Belum tentu di programnya X misalnya, program magangnya apa butuh CV, tapi cuma butuh transkrip nilai dan rekomendasi dari PT misalnya, dari perguruan tinggi misalnya. Tetapi untuk seleksinya tiba-tiba bisa aja ada interview. Sedangkan Gradin tidak ada interview, bisa jadi begitu. Ya, tadi ada teman dari TI kan yang tadi naikkan Excel kalau nggak salah ya, berbeda-beda programnya dan seribet apa ya. Gradin sudah cerita bahwa magangnya dia cuma waktu 2 minggu, sedangkan magang yang lain 1 bulan bahkan lebih gitu ya. Jadi memang berbeda-beda. Nah, dari sinilah kita memang tertantang untuk istilahnya tuh bagaimana menyikapi itu, bagaimana kita suatu saat harus jadi multitasking person gitu ya, menyikapinya sehingga semuanya bisa lancar sampai kita dinyatakan diterima gitu ya. Nah, kalau Nandi gimana nih, Nandi? Kalau aku sendiri kan kalau nggak salah tuh Kampus Mengajar tuh program pertama yang apa ya? Yang dibuka. Diluncurkan. Itu jadi emang waktu awal-awal tuh apa ya? Mungkin nggak terskoordinir sekarang karena aku pun waktu itu daftarnya sendiri gitu. Kayak aku daftar di apa namanya? Di portalnya sendiri. Terus ya apa-apa sendiri aja, mandi cuman bareng sama teman aja gitu, karena kita komunikasinya kayak kita daftar yuk, karena awalnya juga apa ya, aku tuh nggak tahu itu tuh hari terakhir untuk pendaftaran. Cuma teman aku ini apa ngabarin kayak, "Nan ayo ikut," katanya, daftar hari ini terakhir soalnya. Udah aku daftar di portalnya dan lain sebagainya, dan itu pun aku nggak koordinasi, nggak ngomong dulu sama prodi karena nggak tahu tuh harusnya kayak gimana. Jadi ya udah sendiri aja ngisi di portal, udah beres, terus nunggu hasil tes administrasinya, dicek administrasi seperti biasa kayak gitu, kita masukin data-data atau file-file yang diperlukan di portal MBKM-nya. Habis itu dapat email dari MBKM-nya kalau misalnya aku lulus seleksi administrasinya. Habis itu tuh kalau di Kampus Mengajar tuh ada tes kebinekaan. Nah, tes kebinekaan itu lebih ke apa ya? Nggak ada jawaban benar dan salah, cuman kayak gimana kita memposisikan diri pada saat kasus yang diberikan di soal itu. Jadi nanti bakal kayak tes psikologi gitulah kalau tes kebinekaan. Dan ya udah untuk tes Kampus Mengajar itu cuma 2 itu aja, tes administrasi sama tes kebinekaan. Dan kalau nggak salah tuh dari 36 ribuan yang daftar, yang keterima cuma sekitar
10.000 sampai 15.000-an gitu, pokoknya setengahnya deh kalau nggak salah. Dan nanti tuh kalau misalnya yang dulu tuh cuman ditujukannya ke SD doang. Cuman kalau terakhir yang aku lihat di portal MPKM-nya, kalau misalnya kampus mengajar sekarang tuh buat SD dan SMP juga gitu. Dan waktu kampus mengajar tuh itu beneran trial dan error tuh benar-benar karena apa ya, masih banyak apa ya, miskomunikasi baik dari MPKM, dari pihak pusat ke kampus dan lain sebagainya, karena aku pun dikontak oleh koordinator kampus tuh Mas Jeb setelah berapa ya, sebulan atau sebulan setengah setelah jalan programnya, baru dikontak kalau misalnya ini aku koordinator dari kampus mengajar Unpar gitu. Dan situ baru bikin grup dan baru koordinasi. Jadi kalau misalnya pas awal-awal tuh ketika ada kebingungan, kalau misalnya bulan pertama tuh ada pencairan. Nah, kalau misalnya teman-teman dari universitas yang lain tuh mereka langsung kontak koordinatornya yang ada di universitasnya. Cuman aku tuh kayak bingung, komunikasi kemana nih gitu, karena belum tahu, jadi nunggu dulu aja. Terus dikasih tahu kontak kesini, tapi masih buram gitu loh, masih belum jelas kalau waktu itu. Kalau sekarang kayaknya enggak sih, udah terstruktur dengan baik lah gitu. Dan kalau program kampus mengajar tuh itu kita milih sekolahnya kita yang nentuin sendiri sesuai dengan domisili kita gitu. Jadi si SD-nya nanti ada banyak pilihan, dan SD-SD-nya itu tuh SD-SD yang kalau dulu tuh 3T, yang terluar, terdepan, dan terpencil kalau nggak salah. Jadi emang SD-SD yang akreditasinya C. Dan sedikit cerita unik dari program MBKM yang aku tuh, karena beneran trial and error, aku tuh dapat SD CBCS. Ya, International School yang di KBP. Dan kita tuh kayak awalnya bingung karena ini sasaran programnya itu kan 3T, kampus-kampus yang sekolah-sekolah yang akreditasinya C, dan sedangkan CBCS tuh udah international school itu, dan kurikulumnya udah bagus, terus fasilitas dan lain sebagainya pun sudah mumpuni gitu. Dan itu yang nge-challenge kita teman-teman yang diterima di CBCS untuk muter otak gitu, kayak kita mau ngapain nih, orang kurikulumnya udah bagus, udah segala-galanya udah enak lah gitu. Dan akhirnya kita diskusi lah dengan sekolah gimana enaknya untuk kita bisa tetap menjalankan tugas kita mengabdi di SD tersebut gitu sih. Di agak luar biasa mandiri kalau yang kemarin. Mantap ya. Boleh saya nanya ya Mas Anto ya? Saya mau nanya dulu ke Gladin ya, Gladin. Hal unik apa? Tadi kan Nandi udah cerita nih hal unik nih. Kalau Gladin apa hal unik yang didapat? Mungkin kalau di BI hal uniknya adalah meskipun aku bukan anak ekonomi, tapi mau nggak mau harus belajar ekonomi. Itu hal yang lumayan challenging sih buat aku dan anak-anak non-ekonomi yang lainnya. Karena di BI itu salah satu programnya adalah learning. Jadi BI itu punya 3, kampus Merdeka Bank Indonesia itu punya 3 program, working, learning, sama project. Nah, kalau learning ini kita tuh harus ngambil modul-modul yang disediain oleh BI, dan itu semuanya modulnya bau-baunya ekonomi ya. Jadi mau nggak mau orang-orang yang kayak aku yang nggak belajar ekonomi makro, ekonomi mikro gitu, ya mau nggak mau harus ambil, dan nanti setelah menyelesaikan modulnya itu ada tugasnya sendiri. Nah, untungnya tugasnya itu bukan atau ujiannya gitu bukan pilihan ganda. Jadi untungnya ujiannya itu esai, jadi kita masih bisa kalau esai kan kalau esai itu lebih berdasarkan apa yang kita ketahui ya tentang si modul itu atau tentang si pelajaran itu. Kalau pilihan ganda kan ada pilihan yang benar, ada yang salah gitu. Jadi nilainya juga udah langsung
kebaca gitu. Tapi kalau esai kita masih bisa memperlihatkan ini nih yang kita dapat dari modul ini, meskipun ya kita nggak terlalu mengerti sepenuhnya gitu. Karena aku juga anak hukum, aku ambil modul pilihan judulnya Fundamental of Monetary Policy, jadi tentang kebijakan moneter yang kalau ditanya dulu moneter itu apa, aku juga nggak tahu gitu moneter itu apa. Tapi gara-gara harus ambil itu di BI, jadinya lebih dapat apa ya, kayak lebih dapat pengetahuan baru gitu tentang ekonomi. Oke, sip. Sempat itu nggak takut nggak, kan hal baru ya, Bladin? Oh iya, kalau takut sih kayaknya pasti ya, soalnya kan itu aku sebenarnya takutnya gara-gara ini bukan perusahaan yang hukum banget gitu kan. Kalau teman-teman aku mungkin daftarnya legal intern di perusahaan ini, jadi udah jelas gitu namanya legal intern. Nah kalau di BI itu tuh tempat yang kita daftar itu posisinya tuh nggak langsung jelas gitu namanya di departemen hukum gitu, enggak. Jadi ada di ekonomi internasional, ada di corporate enabler, jadi namanya tuh yang luas gitu. Jadi kita nggak tahu kita nanti ditempatin di mana. Nah untungnya BI itu memang menyesuaikan sama jurusan sama domisili. Nah karena jurusan aku hukum dan aku pilihnya corporate enabler, jadi ditempatin di departemen hukum. Tapi kan sebelum kita dikasih tahu kita ditempatin di departemen hukum kan lumayan deg-degan ya. Gimana nih kalau misalnya aku ditempatin di departemen statistika, aduh nggak ngerti apa-apa tentang statistika gitu. Itu sih takutnya. Oke, thank you. Nah, mungkin mau nanya ke Nandi ya. Dan juga yang teman-teman yang lain juga kalau mau nanya boleh open mic ya teman-temannya nih. Nandi mau nanya nih, kalau kampus mengajar, apakah memang yang passionnya harus yang senang ngajar atau gimana, Nan? Kalau misalnya kampus mengajar tuh sebenarnya terbuka untuk semua jurusan sih, nggak ada harus dari pendidikan atau ya dasarnya pendidikan, enggak sih, karena waktu di pembekalan sendiri tuh nanti bakal ada ini apa dari ahlinya juga, terus kayak ngajarin tentang dasar-dasar pedagogi pendidikan tuh kayak gimana gitu. Jadi waktu kemarin pun teman-teman aku yang di CBCS itu yang dari pendidikannya cuma 2 orang, sisanya tuh ada yang dari pendidikan dakwah gitu kan ya, dari Unisba, terus juga ada yang apa lagi ya, banyak lah, maksudnya itu membuka kesempatan untuk semua orang dan yang ingin mengabdikan dirinya gitu ke masyarakat untuk mengajar adik-adik di SD dan SMP kalau sekarang gitu. Dan mungkin juga buat teman-teman yang jiwa sosialnya sangat tinggi kan, kalau di Unpar sendiri nggak semua program studi itu buka kayak KKL gitu kan. Kalau misalnya di FISIP sendiri sekarang kan udah diwajibkan adanya mata kuliah KKL. Nah, mungkin untuk teman-teman di luar fakultas FISIP juga pengen nyobain nih kayaknya mengabdikan diri gitu ke masyarakat untuk mengajar adik-adik gitu. Juga terbuka sangat luas untuk program kampus mengajar ini. Gitu. Oke. Siap. Oke. Udah ada pertanyaan rekan-rekan mahasiswa atau kembalikan ke Mas Anto, Mas dulu. Kalau saya sih cukup ya. Jadi memang sebenarnya untuk yang Andi terutama sebenarnya ya kampus pengajar kan memang salah satu program yang terus gitu loh dibuka oleh Kemdikbud gitu ya. Sebetulnya memang jiwa-jiwa sosial, jiwa-jiwa sama mengajar anak muda, anak sekolah gitu memang terus ditumbuhkan. Dan tadi kan kebetulan Nandi kan mengajar di Cahaya Bangsa ya gitu ya. Memang sebenarnya salah satu program yang bagus itu yang saya pikir buat teman-teman mahasiswa cukup challenging adalah menumbuhkan nasionalisme gitu. Kalau saya baca laporannya Nandi mah ada di situ. Jadi sebetulnya memang kalau dari kita yang membuat laporan perguruan tinggi itu salah satu yang memang harus dibuka juga programnya di kampus mengajar berikutnya gitu. Jadi memang sebenarnya kan kurikulum bagus itu kan belum tentu anak murid-muridnya tahu lagu daerah ini gitu ya.
berbeda dengan zaman saya dulu pas masih sekolah SD gitu ya, berbeda sekali, apalagi yang namanya sekolah internasional. Nah, itu sih yang menjadi tantangan yang saya pikir Kampus Merdeka ini sangat menguntungkan teman-teman mahasiswa gitu ya, dari sisi sosial, dari sisi akademik, dan dari sisi minat mengajar, passion mengajar. Nah, di situ titik itu tuh sebetulnya yang sangat perlu saya pikir ya. Jadi mau magang, mau kampus mengajar, mau itu ISMA, mau itu dan lain-lain gitu ya, sebetulnya memberikan kesempatan kalian sangat luas untuk belajar mengembangkan diri gitu. Begitu kalian telah lulus, bekalnya yang didapat tuh sangat mumpuni gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, ya Gitu, mantap. Oke, mungkin boleh minta masing-masing last statement ya, mungkin ya, karena waktu juga sekarang udah ya, betul. 5:15. Dari Gladyn nih, last statement-nya apa nih buat teman-teman mahasiswa yang lain nih? Kalau aku last statement-nya pendek aja. Magang di Kampus Merdeka itu benar-benar benefitnya banyak banget teman-teman, dan kalau misalnya aku punya kesempatan untuk ngulang lagi, sayangnya nggak bisa ulang lagi karena udah mau lulus. Kalau misalnya aku punya kesempatan buat ngulang lagi bisa magang, aku bakal lakuin lagi. Jadi emang worth it banget. Jadi harus diikut. Oke, mantap ya. Super. Kapan lagi dapat di BI gitu ya? Iya, iya kan? Oke. Iya. Sip, thank you ya. Gladyn, sekarang Nandi dipersilahkan. Oke, baik Mas, terima kasih. Nah, mungkin last statement dari aku buat teman-teman sekarang yang masih punya banyak waktu untuk ikut program MBKM, ikutlah gitu. Minimal 1 aja. Itu pun bebas mau program apa aja, mau kampus mengajar, ISMA, ataupun yang magang bersertifikat ini, karena sertifikat dari kampus mengajar tuh, kalau yang terakhir aku dapat info waktu penarikan program kampus mengajar itu, sertifikat yang nanti kita dapat setelah kita menyelesaikan program MBKM ini tuh bakal dilirik oleh perusahaan-perusahaan, dan memang sudah diakui oleh banyak yang bakal kita apply gitu. Jadi ketika kita melampirkan sertifikat itu, kayak langsung, wah ini dia dulu ikut MBKM ini, dan punya privilege sendiri ketika kita sudah mendapatkan sertifikat itu. Jadi please ikut salah satu program MBKM yang ada gitu, karena nggak akan nyesel, dan pokoknya banyak keuntungan-keuntungan yang bakal didapat ketika kalian mengikuti salah satu program dari MBKM ini. Gitu. Oke, thank you ya. Terima kasih Nandi, Gladyn. Oke, sampailah kita ke pengumuman pemenang ya. Ya. Boleh dipersilahkan kepada Bu Heni, Bu. Oke, terima kasih Pak Enrico. Tadi penanyanya hanya 2 orang memang ya. 3 sih, 3 apa 2 ya? 2, ya. Padahal tadi kan 1 cowok, 1 cewek, tapi karena tidak ada cewek yang bertanya, ya sudah kita berikan kedua penanya tadi ya. Saya appreciate itu, khususnya yang tadi, yang masih semester 3 ya. Wah, tadi sudah bertanya banyak, mudah-mudahan bisa segera bisa ikutan ya. Memang ya kebanyakan semester 5, tapi mudah-mudahan tadi ada Mas Santo menyebutkan ada yang semester 3 sudah boleh ikutan ya. Ya, harus lihat dulu syarat-syaratnya lagi di program-program. Ya. Boleh. Nah, ya, Mas Enrico, itu saja. Ya, terima kasih ya Bu Heni. Jadi Eliezer Casaldo ya, semester 3 nanti akan dihubungi oleh panitia ya, dengan mengisi form evaluasi ya. Satu lagi Nicholas Axel ya, semester 7 ya. Selamat ya, dapat hadiah. Oke, siap. Sekarang kita sampai di acara penutup, yaitu untuk evaluasi, diminta rekan-rekan mahasiswa mengisi form evaluasi untuk mendapatkan sertifikatnya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kantor sekretariat MBKM bertanggung jawab ya untuk mengelola, mengkoordinir, mendata, memantau proses pelaksanaan kegiatan MBKM di Unpar. Oke,
Dan yang belum follow Instagram MBKM dipersilahkan. Lalu ini website MBKM Unpar kita, dan ini hotline MBKM kita. Dan tak kenal maka tak sayang, ini bapak-bapak yang membantu untuk jalannya MBKM di Unpar. Oke, nah untuk informasi mungkin dari Bu Heni, apakah ada informasi buat rekan-rekan mahasiswa? Rasanya belum ada, Pak Enrico. Belum ada. Jadi, Okay. ya itu aja. Saya sih terima kasih untuk kedua ini narsum mahasiswa, Gladin dan juga Nandi ya. Terima kasih sekali ya insight-nya. Semoga sukses nanti ke depannya. Ya, mendengarkan cerita kalian, wah, ya memang seperti kata Mas Anto tadi ya, kalau masih kuliah mungkin kita akan ikutan ya Mas Anto ya. Ya betul, betul. Saya pengen ikut. Isma terutama. Ya, semoga nanti teman-teman mahasiswa yang hadir di sini jadi semangat ya untuk mengikuti ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin dari Mas Anto sebagai penutup, apakah ada? Kalau dari saya sih ya sama seperti Bu Heni. Ayo ikutlah gitu. Meskipun saat ini masih di semester 7 gitu ya, masih ada 1 semester lagi. Kalau ada program yang kira-kira menarik, cobain aja ikutan gitu sebetulnya. Ya ini kan sebetulnya kan bisa dibilang untung nggak untung gitu ya. Daftar mah daftar, hasilnya gimana nanti gitu sebetulnya. Nah gitu kan. Nah tetapi bukan asal dasar juga sebetulnya, dengan persiapan yang matang gitu ya. Dengan persiapan dalam arti IPK saya harus lumayan gitu ya. Kemudian tadi buat Isma, TOEFL, IELTS ataupun Duolingo-nya masih harus nilai sekian gitu sebetulnya. Dan saya yakin sebetulnya teman-teman Unpar pasti mampu gitu ya, pasti mampu. Karena memang sebenarnya saya baru dengar dapat bocoran juga dari PIC magang. PIC magang itu beberapa sudah ada yang mengotak Unpar. Ngomongnya gini, teman-teman, pengen dong ada mahasiswa Unpar lagi yang magang gitu loh. Jadi sebetulnya teman-teman semua tuh sudah ditunggu untuk magang di banyak perusahaan gitu teman-teman ya. Jadi challenge buat kalian, keuntungan buat kalian tuh bertambah gitu ya, sehingga pada saat kalian lulus value-nya kalian tuh akan bertambah seperti tadi yang disebutkan gitu ya, value-nya nambah sekali, akan dilirik secara privilege gitu ya oleh perusahaan gitu ya. Semoga sukses buat teman-teman semua yang sudah ikut. Makasih buat Nandi sama Gladin ya, thank you banget. Teman-teman yang lain tetap semangat, tetap ikuti dan ayo ikutan gitu ya. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, dengan demikian acara webinar mahasiswa MBKM Unpar selesai. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Ya, ada lagi ya, Isma nanti yang akan promosi ya. Oke. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. God bless all. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak, Pak.